Halo everyone, welcome back to Juce. Gue Sandi. Di video kali ini, gue mau ngebahas satu kejadian dari seorang suami istri yang mungkin menurut gue susah ditebak dan mungkin menurut lo juga susah ditebak. Jadi gini, dalam suatu hubungan, kalian diharuskan untuk mengenal lebih jauh pasangan kalian. Nah, kayak pasangan satu ini nih, mungkin kalian juga gimana sih rasanya kalau kalian tuh ngerasa udah mengenal banget tuh pasangan kalian itu ya kayak gini kayak gitulah. Kayak kalian tuh udah jauh mengenal pasangan kalian. Tapi nyatanya ada satu hal yang kalian belum tahu dari pasangan kalian. Dan setelah kalian tahu, hasilnya akan mengejutkan sekali. Kebayang gak kira-kira? Jadi gini ceritanya. Ada pasangan si Black Ralph dan Lori bertemu di suatu kelas Texas, Amerika Serikat. Nah, setiap ditanya sama si Black Ralph ini tentang masa lalu si Lori ini cuma bilang kalau dia punya masa lalu yang gak enak dan dia juga kedua orang tuanya udah meninggal dan dia anak satu-satunya. Kayak gitu. Nah, kira-kira kalian curiga gak sih dari pernyataan Lori yang kayak gitu? Kayak misalkan kayak ada yang ditutup-tutupin gitu sama si Lori. Cuman ya menurut Black emang kayak gitu sih. Cuman ya namanya udah cinta, si Black juga udah pengen banget lah buru-buru nikah. Namanya udah sayang ya, si Black ini menerima si Lori apa adanya lah pokoknya. Nah, setelah beberapa bulan mengenal, akhirnya kalau nggak salah 3 bulan deh mereka kenal. Akhirnya si Black Ralph ini mau ngajak si Lori nikah gitu, memutuskan untuk mau nikah. Tapi sayangnya orang tua dari Black Ralph ini nggak ngizinin untuk Black ini nikah sama si Lori, karena ya dari asal usul si Lori yang nggak jelas. Siapa sebenarnya si Lori? Si Lori ini sebenarnya dia murid pindahan dari Arizona. Kenapa dia pindah dan ditanya juga dia pindah itu alasannya karena dia pengen memulai kehidupan yang baru. Entah kehidupan yang baru seperti apa, cuman ya udah Black juga nggak mengira itu. Nah, orang tuanya Black nggak setuju tuh untuk kalau si Black ini nikah sama si Lori. Cuman ya bingung gitu si Black sama si Lori ini, ya namanya udah pengen buru-buru nikah gitu loh, pengen buru-buru punya anak. Dan semua teman-temannya juga mengira kalau misalkan si Black Ralph dan Lori ini itu dia punya hubungan yang sangat romantis, yang sweet lah pokoknya. Karena orang tuanya nggak mengizinkan Black untuk menikah dengan si Lori, akhirnya si Black dan Lori ini memutuskan untuk nikah diam-diam dengan pastor di Texas. Dan mereka juga tinggal di Texas, Amerika Serikat. Akhirnya, gue nggak tahu rumahnya si orang tuanya Black ini di mana dan si Lori ini tinggal di mana. Kurang jelas, gue juga kurang tahu infonya gitu loh. Nah, setelah mereka menikah, udah hubungan itu semakin ya romantis banget, humoris banget gitu loh. Bahkan tuh teman-temannya mereka tuh pada iri gitu loh, pengen punya hubungan yang kayak Black dan Lori ini. Setelah menikah, si Lori ini merubah namanya menjadi Lori Ralph, dari Lori Erika menjadi Lori Ralph, mengikuti belakang nama dari si Black Ralph kayak gitu. Entah, gue nggak tahu, mungkin tradisi di sana untuk mengikuti nama suaminya atau gimana. Kalau di Indonesia sih jarang sih kayak gitu menurut gue. Sorry, gue masih lihat skrip. Nah, setelah beberapa bulan mereka menikah, mereka tuh selalu berusaha guys buat punya anak. Ya namanya orang menikah, siapa sih yang nggak pengen punya keturunan gitu loh. Apalagi ya pengen cepet-cepet main sama anaknya, ya kan. Ya pokoknya mau merasakan menjadi ibu dan menjadi bapak lah pokoknya. Tapi sayangnya mereka ini mempunyai masalah kesuburan yang nggak bisa si Lori ini untuk hamil atau gimana. Entah nggak bisa untuk hamil atau untuk melahirkan, kayak gitu loh. Karena pada tahun 2004 mereka menikah, itu mereka susah punya anak. Bahkan katanya sih sempat beberapa kali mengalami keguguran kayak gitu. Tapi pada tahun 2008 akhirnya mereka berhasil mempunyai anak dari program bayi tabung.
entah, gue nggak tahu bayi tabung itu kayak gimana ya guys. Mungkin gue juga nggak tahu sih pengetahuan gue tentang bayi tabung. Mungkin kalian tahu. Gue juga sebenarnya nggak mau cari tahu banget sih tentang bayi tabung itu kayak gimana. Nah, akhirnya mereka punya keturunan tuh lewat program bayi tabung. Orang tuanya Black itu pasti orang tuanya Black itu senang banget dong pastinya, ya kan? Pengen cepet-cepet main sama cucunya, pengen cepet-cepet gendong cucunya, pengen cepet-cepet buat ya namanya nenek pengen main sama cucunya gimana sih, pasti nggak sabar lah. Tapi sayangnya setelah si Lori ini menikah dan melahirkan, sampai melahirkan ini sini, si Lori ini berubah total menjadi protektif banget orangnya. Jadi kenapa protektif ya gue juga nggak tahu. Pokoknya si Lori ini nggak mau ngebiarin anaknya ini disentuh oleh orang lain, oleh siapapun maupun temennya. Bahkan orang tuanya Black Ruff ini juga nggak ngebolehin untuk menyentuh anaknya si Lori. Gila, aneh gak sih? Masa iya nenek nggak boleh megang sih? Bahkan nyentuh pun nggak boleh gitu. Nah, semenjak kejadian dari situ, si orang tuanya Black ini marah gitu sama si Lori dan nyuruh Black ini buat udahlah lu putusin aja, lu putusin itu, udahlah lu ceriin aja si Lori gitu. Untuk pokoknya nyuruh Black itu buat nyerain si Lori. Tapi karena si Black ini percaya dan dia masih bisa ngerubah si Lori, akhirnya si Black ini mengajak si Lori ini untuk pergi ke terapis hubungan biar hubungannya itu kayak harmonis lagi, biar balik lagi ke zaman waktu pacaran mereka dulu kayak gitu loh, waktu pertama menikah dulu gitu loh. Karena ya memang pas si Lori ini melahirkan ini memang agak protektif banget gitu loh. Entah apa yang ada di pikiran dia atau gimana kayak gitu. Akhirnya si Black udah berusaha, terus juga sering bolak-balik ke terapis hubungan, dan hal itu juga nggak berhasil untuk Lori berubah. Akhirnya dengan sangat terpaksa, dan si Black juga masih cinta sama si Lori, akhirnya si Lori ini diceraikan oleh Black. Nah, gila, kebayang gak sih kalian, buat yang cewek nih terutama, kalian baru melahirkan, terus hubungan kalian juga gak bagus sama mertua, apalagi ditambah lagi dicerain sama suami, pasti si Lori ini juga pasti stres banget sih. Nah, dari beberapa bulan diceraikan si Black Ruff, si Lori ini makin bertingkah aneh. Anehnya itu tetangga melihat kayak si Lori ini sering bolak-balik jalan di depan rumahnya sambil ngomong sendiri guys. Nggak tahu gue ngomong sama siapa, tetangganya juga nggak tahu si Lori itu ngobrol sama siapa, pokoknya ngomong sendiri. Dan ngelihat anaknya juga apa ya, udah semakin kurus gitu loh. Nah, dari situ, dari kejadian itu, beberapa hari kemudian si Lori ini buat keributan di rumah orang tuanya Black Ruff. Nah, dia juga sekalian ngebalikin anaknya ke Black Ruff sama orang tuanya Black Ruff gitu loh. Ibaratnya kasarnya, yaudah nih, lu kan mau anaknya, nih lu ambil, ibarat kasarnya gitu loh, kata-katanya. Tapi di situ si Lori ini mencuri satu set kunci rumahnya orang tuanya si Black Ruff kayak gitu. Dan ya entah tuh kuncinya untuk mencuri atau buat keributan lagi atau gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya si orang tuanya Black Ruff ini sempat bikin tuntutan gitu loh ke pengadilan, karena si Lori ini udah mengambil satu set kunci rumahnya gitu. Akhirnya udah dong, dari beberapa hari itu, waktu orang tuanya Black pengen ngambil sesuatu di depan rumahnya, dia ngelihat ada mobil terparkir di depan rumahnya dan kondisi lampu mobil itu nyala. Nah, di situ orang tuanya Black kaget banget gitu. Ini orang ngapain gitu loh di depan rumah gua, terus lampunya juga masih nyala gitu loh. Dan cuman orang tuanya Blacknya nggak tahu. Terus juga gerak-geriknya mencurigakan. Dan karena gerak-geriknya mencurigakan, akhirnya orang tua Black Ruff ini coba hubungin polisi buat ngecek siapa yang ada di mobil tersebut. Setelah ditelepon polisi dan polisi datang, dan setelah dicek, polisi malah menemukan si Lori itu bunuh diri di dalam mobil dengan menembakkan kepalanya. Gila.
Gue nggak ngerti apa pikirannya si Lori, kenapa dia bisa bunuh diri di depan rumah orang tuanya si Black Ruff ini dengan pistol. Gue nggak ngerti. Ini menurut gue sangat misterius kayak gitu loh. Nah, dari situ dalam pemeriksaan polisi menemukan 2 surat di dalam mobilnya. Satu surat untuk Black Ruff dan satu lagi surat untuk anaknya nanti ketika umur 18 tahun. Nah, dan isi suratnya itu sebenarnya agak aneh sih menurut gua. Menurut gua apa ya? Mungkin si Lori ngerti dan gue nggak ngerti apa isi suratnya. Bahkan kepolisian juga aneh ngeliat isi suratnya tersebut. Lihat aja nih, isi suratnya kayak gini nih. Nah, menurut gue sih surat kayak gitu cuman apa ya? Cuman coret-coretan si Lori doang sih. Kalau menurut gue, cuman gue nggak tahu itu apa ada maksudnya atau gimana. Udah. Setelah itu, setelah kejadian itu, si Black ini pulang ke rumah si Lori untuk mengemas barang-barang si Lori yang bakal mau disumbangin gitu loh guys, yang mau disumbangkan. Nah setelah itu ya udah, setelah beres-beres si Black ini menemukan satu kotak yang dulunya itu dijaga ketat banget sama si Lori. Bahkan nggak boleh siapapun ngebuka kotak tersebut. Bahkan kalau misalkan si Black sama si Lori pun udah putus, udah cerai, dia juga tetap si Black ini nggak boleh ngebuka kotak itu. Tapi karena si Lori udah meninggal, mau nggak mau akhirnya si Black ini memutuskan untuk untuk membuka kotak tersebut gitu loh. Dan isinya itu sangat mengejutkan sekali guys. Kenapa sangat mengejutkan sekali? Apa sih yang? Maaf ya. Nah, kenapa sangat mengejutkan sekali? Di dalam kotak tersebut terdapat surat-surat dan identitas yang menyatakan bahwa si Lori ini adalah Becky Suterner. Sedangkan di dalam data kepolisian, dalam pencatatan data kepolisian, si Becky Suterner ini harusnya udah meninggal guys, waktu umur 2 tahun. Gara-gara kebakaran di rumahnya yang menghanguskan semua isi rumah dan beserta orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Kayak gitu. Dan yang lebih mencengkangkan lagi, di situ ada akte kelahiran Becky Suterner dan sertifikat kematian Becky Suterner. Bingung gak lo? Gimana caranya si Lori itu bisa nyuri identitas si Becky Suterner itu gitu loh. Tapi nih guys, gue bingung banget sih kenapa dia juga bisa nyuri data kayak sertifikat kematian si Becky Suterner ini kayak gitu. Nah tapi berkat itu semua, si Lori ini berhasil mendapatkan kayak social number, dia berhasil mendapatkan KTP, SIM, bahkan dia juga bisa masuk ke University of Texas gitu loh. Nah setelah beberapa hari diselidikin sama polisi, itu nggak ada hasil sih. Nah tapi beberapa bulan kemudian polisi ini kembali mengembangkan kasus tersebut melalui dengan DNA anaknya gitu loh, dari mengambil DNA anaknya. Dan menurut datanya itu sangat nggak sangat itu sih, menurut gue ya agak bingung aja sih menurut gue. Jadi sebenarnya si Lori ini adalah aslinya itu adalah Kimberly Maria McLean. Nah, siapa Kimberly Maria McLean? Menurut data, Kimberly Maria McLean ini dia itu kabur pas umur 18 tahun karena mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari orang tuanya, termasuk dari ayah tirinya ini. Jadi orang tuanya Kimberly Maria McLean ini, ibunya itu nikah sama orang lain gitu loh. Jadi yang pokoknya ayah tirinya si inilah dia ini. Nah tapi gue agak bingung sih guys, dan menurut gue masa iya gara-gara perlakuan orang tuanya dia sampai kabur dari rumah. Mungkin kalau kabur dari rumah menurut gue masih oke lah, cuman kenapa dia bisa sampai mencuri identitas gitu loh, sampai ganti identitasnya dia juga
pokoknya pindah lah dari daerahnya dia gitu loh ke Texas Amerika Serikat ini gitu loh. Kayak gitu guys. Nah, menurut kalian gimana nih? Ini bisa dibilang kasus kejahatan atau emang bisa dibilang hanya apa ya, mencuri identitas doang dia biar supaya si Kimberly Maria McLean ini bisa mendapatkan social number, SIM, KTP. Tapi menurut catatan kepolisian juga nggak ada sih catatan kriminal si Maria Kimberly McLean ini atau si Becky Sue Turner ini atau si Lori ini gitu loh. Dan menurut catatan ya dia baik-baik aja gitu, nggak ada kasus kriminal apapun gitu loh. Kayak gitu. Waduh, kayak gitu. Sayang banget sih sebenarnya. Asal aja si menurut gua asal aja si Black ini bisa lebih sabar gitu loh, membimbing si Lori gitu loh. Bisa lebih sabar lagi ngasih tahu si Lori gitu loh. Pasti nggak bakal kayak gini, saya kayak misalkan sampai si Lori bunuh diri lah gitu loh, sampai ya stres lah bisa dibilang kayak gitu. Makanya kalian yang punya pasangan harus cari tahu dulu gimana pasangan kalian dan apa masa lalu buruknya, kayak gitu menurut gua. Oke, sekian dari gua. Mungkin kalau ada kekurangan data, salah-salah informasi mohon dimaafkan. Gue juga agak bertele-tele ngebuat skrip ini, dan gue juga agak bingung sih sebenarnya mau mulai dari mana, dan pokoknya gue agak bertele-tele lah pokoknya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.